Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wa zayyana alsinatana bi dzikrir rahman wa sakhkhara ajsadana li ta'atid dayyan وحل سرائرنا بالعرفان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك يوم لا يخفى عليه خافية وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلم على حبيبك ونبيك رحمتك المهداة ونعمتك المسداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخوة الإيمان جماعة صلاة subuh kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah dengan karunia-Nya memasuki tahun baru Hijriah. Semoga di tahun ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa lebih maksimal dan optimal di dalam menjalankan kewajiban kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ikhwatal iman, kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Kimya'us Sa'adah lil Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah wa qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Pada pertemuan sebelumnya kita masih berbicara tentang fungsi akal di dalam mengendalikan nafsu dan syahwat. Dan Imam Ghazali mengumpamakan bahwa diri manusia ini ibarat sebuah kerajaan, yang mana di dalam kerajaan itu ada raja, ada menteri, ada aparat keamanan, ada rakyat, dan lain sebagainya. Dan semuanya memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Ya. Dan hal yang paling penting yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali adalah ada dua
instrumen di dalam kerajaan tersebut yang sangat memiliki pengaruh di dalam menjaga kesejahteraan, kemakmuran, dan menjaga keamanan, yaitu nafsu yang diibaratkan seperti gubernur, ya, ataupun seperti wali kota yang tentu bertugas untuk menjaga kesejahteraan, kemakmuran, ya, di dalam negeri ataupun di dalam kerajaan tersebut. Demikian juga nafsu, seperti juga yang akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya, itu berfungsi untuk menjaga, ya, mendatangkan hal-hal yang bermanfaat untuk diri ini, ya, karena bagaimanapun juga tanpa nafsu, ya, maka diri ini tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya, bahkan tidak akan bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena diri kita ini perlu kepada makanan. Nah, maka kalau nggak ada nafsu, ya maka nggak akan makan. Kalau nggak makan, ya kita tidak akan memiliki tenaga untuk bisa berbuat ketaatan. Ya, bahkan saking perlunya makan, ya orang kalau sakit nggak ada nafsu makan, dipaksa makan. Oleh dokter dipaksa makan. Kalau nggak bisa juga, ya harus diimpus, dimasukkan makanan dengan cara yang ya dengan impus dan lain sebagainya. Ya demikian juga nafsu ini dengan, ya karena identiknya nafsu ini adalah dia menginginkan kenikmatan sesuatu yang lezat. Nah, maka dengan karakteristiknya yang selalu menginginkan kelezatan, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membebankan kewajiban-kewajiban kepada diri ini, itu terasa berat, ya, terasa berat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan nafsu ini sesuatu yang dia sukai nanti di surga, dijanjikan surga, kenikmatan-kenikmatan, dijanjikan bidadari dan lain sebagainya. Coba kalau nggak ada nafsu, nggak akan tertarik kepada kenikmatan tersebut. Nah, demikian juga nafsu amarah yang diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali seperti, ya, aparat keamanan, polisi ataupun ABRI dan lain sebagainya. Nah, itu memiliki tugas, yaitu nafsu ini tujuannya adalah untuk, ya, menjaga diri dari hal-hal yang buruk, tidak baik, bahkan berbahaya kepada diri ini. Karena nafsu amarah ini akan melahirkan ada rasa namanya misalnya cemburu, ya kan? Nah, cemburu ini adalah sesuatu yang baik, ya, jika sesuai dengan kadarnya. Coba bayangkan kalau kita nggak ada rasa amarah, nggak punya amarah, nggak bisa marah, bahkan nggak ada rasa marah tersebut. Bayangkan kalau misalnya istri digoda sama orang, kira-kira marah nggak? Nah, kalau orang nggak bisa marah, ya udah biarin aja. Itu mah ayam namanya. Ya, sehingga tidak ada rasa ghirah, nggak ada rasa itu, maka orang akan menjadi dayuth. Dayuth itu nggak ada rasa cemburu, nggak peduli siapa yang masuk ke rumahnya, nggak peduli siapa yang menikmati aurat istrinya. Subhanallah, aurat istrinya dibiarkan dinikmati oleh semua orang, itu kan tidak ada rasa cemburu. Amarahnya itu sudah terkikis. Nah, maka dengan amarah ini akan terjaga diri kita, terjaga kesucian kita, bahkan terjaga keturunan kita. Coba bayangkan kalau nggak ada amarah, anak kita nakal, anak kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan moralitas agama ataupun masyarakat. Kalau nggak ada amarah, jadinya apa? Rusak. Ya, dengan adanya amarah, kita mengontrol mereka, kita mengembalikan mereka kepada kebenaran. Nah, akan tetapi keduanya ini akan berfungsi sesuai dengan fungsi yang tadi disebutkan apabila di bawah pengawasan akal. Ya, karena kalau sampai terlepas dari kendali akal, ya maka akan berbuat melampaui batas, nafsu melampaui batas, amarah pun melampaui batas, dan tidak bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya yang
benar. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah akal ini pun, ya, akal yang mampu mengendalikan nafsu dan syahwat ini pun harus memiliki kekuatan. Karena kalau dia nggak kuat, maka dia yang akan dikendalikan oleh nafsu dan amarah. Lalu kekuatannya dari mana? Kekuatannya itu dari ilmu. Maka dia harus diberikan suplemen daripada, diberikan kekuatan-kekuatan berupa ma'rifah. Lalu apakah ilmu itu cukup? Enggak cukup. Karena banyak akal yang cerdas, ya tetapi tidak berfungsi dengan benar. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mungkin dibutuhkan lain lagi, yaitu apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan dari Allah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau hanya ilmu saja ini rawan dimanfaatkan oleh syaitan. Ya, maka perlu bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka apa saja sifat-sifat dari akal yang, ya, kita katakan akal yang sehat? Ya, akal yang sehat yang mampu mengendalikan kedua nafsu dan amarah, ya, syahwat nafsaniyah dan syahwat ghadabiyah ini. Nah, maka di sini kita harus betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan akal. Ya. Jadi akal yang sebenarnya adalah sesuatu yang apabila dimiliki oleh seseorang maka dia dikatakan sebagai orang yang berakal. Dan inilah yang diisyaratkan. Ya, jadi kita harus bedakan antara akal dan, jadi ada dua, ada akal biologis, ya, akal biologis atau namanya al-aqlul hayawani. Kemudian ada al-aqlun nurani, akal nurani. Apa perbedaan antara akal hayawani dan akal nurani? Akal hayawani ataupun akal biologis adalah yang berfungsi untuk mengumpulkan maklumat-maklumat, ilmu-ilmu pengetahuan yang apabila semua itu terkumpul, maka orang yang memiliki akal ini akan dikatakan oleh orang sebagai orang yang cerdas, orang yang pintar, ya bahkan bisa mencapai gelar profesor dan lain sebagainya. Tetapi apakah itu menjamin, ya, dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Karena banyak orang yang mungkin sudah sampai tahap profesor. Bahkan sebelumnya saya pernah cerita, ada seseorang ulama di India yang sampai mendapat hadiah Nobel, dan tentu ini adalah orang yang memang memiliki kecerdasan, memiliki karya yang memang diakui oleh dunia. Artinya kecerdasannya melangit. Nah, Dr. Ahmad Shalabi, seorang sejarawan Islam, mengatakan, saya heran, katanya, orang sejenius ini, katanya, tapi kok masih menganggap sapi sebagai Tuhannya. Lah akalnya di mana gitu? Masih mengkultuskan sapi. Akalnya di mana gitu? Kecerdasan yang luar biasa, tetapi kok tidak bisa mengetahui mana Tuhannya yang sebenarnya, mana sifat-sifat Tuhan yang sebenarnya. Lah berarti di sini menunjukkan bahwa akal ini bukan ini yang dimaksud di dalam Al-Quran ataupun di dalam literatur agama Islam. Nah, maka akal yang benar itu yang mana? Yaitu akal yang dapat menuntun seseorang kepada jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia betul-betul mengetahui mana manfaat, ya, mana yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Dan dia betul-betul mengetahui, bisa membedakan mana manfaat yang semata manfaat duniawi dan mana manfaat ukhrawi. Dan ketika manfaat duniawi bertentangan dengan manfaat ukhrawi, maka dia akan memilih manfaat
ukhrawi, tidak akan mendahulukan manfaat dunianya. Ya. Nah, maka orang yang memiliki akal ini itu pandangannya jauh. Ya. Pandangannya jauh. Dia tidak hanya melihat kepada apa yang ada di dunia ini. Sehingga perbuatannya bukan hanya untuk berbuat semata-mata untuk membangun dunia, tetapi perbuatannya itu adalah untuk membangun kehidupan di akhirat nanti. Dan itulah yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, al-kayyisu. Al-kayyis itu siapa? Orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu tentu orang yang memang akalnya itu bersinar. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghisap dirinya sendiri. Artinya apa? Dia selalu mengawasi, mengontrol dirinya sendiri. Wa amila lima ba'dal mauti. Kemudian dia berbuat itu bukan untuk kehidupan dunia ini, tetapi dia justru berbuat untuk apa setelah kematian nanti. Karena kehidupan yang sebenarnya itu bukan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini hanya ibarat mimpi saja, yang akan berakhir ketika orang nanti terbangun. Begitu juga kehidupan dunia kita, kenikmatan yang ada di dunia ini akan berakhir nanti ketika kita berada di dalam kubur. Disitulah kita akan bangun dan terjaga yang sebenarnya di situ. Baru kita sadar bahwa apa yang ada di dalam kehidupan dunia itu nggak ada sama sekali. Nah, sehingga setiap perbuatannya itu adalah perbuatan ukhrawi, ya, perbuatan untuk membangun kehidupan akhirat. Nah, dan standar di dalam mengukur apa yang menjadi miliknya itu adalah akhirat. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menyembelih kambing, memerintahkan para sahabat untuk menyembelih kambing. Akhirnya setelah kambing disembelih oleh para sahabat, kambingnya dibagi-bagi kepada semua orang. Karena sahabat mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menyukai paha kambing, akhirnya pahanya disisakan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bertanya, "Aina syat?" Mana kambing yang tadi disembelih? Para sahabat berkata, "Zahabatis syat ya Rasulullah." Ya, kambing udah habis ya Rasulullah, dan tidak tersisa kecuali paha, katanya. Nggak ada sisa kecuali yang lainnya udah hilang semua ya Rasulullah, udah habis, katanya. Akhirnya apa kata Rasulullah? Bal zahabal katib wa baqiyatis syat. Sebaliknya, katanya, yang tersisa itu adalah semua kambing, artinya semua, ya, yang pergi adalah yang tersisa ini, yaitu apa? Paha tadi. Sementara yang tersisa adalah yang sudah dibagi-bagi tadi, kan? Karena itu yang sebenarnya yang akan menjadi milik kita. Adapun yang kita makan, ya udah sebatas kita makan, setelah itu enggak, kita tahu kemana setelah itu nanti perginya, ya enggak? Nah, justru yang kekal menjadi milik kita itu adalah apa yang kita berikan. Itulah yang menjadi milik kita. Saya mengenal ada seseorang, suatu ketika ini istrinya ya PNS lah, bekerja cuman agak jauh, nggak punya mobil dan ingin membeli mobil. Suatu ketika dapat rezeki itu sekitar 180 juta. Akhirnya minta tolong pada suaminya untuk ambil uang tersebut. Ya. Ini kejadian nyata. Akhirnya ya suaminya pun pergi ambil uang 180 juta tersebut. Ya, akhirnya suaminya terpikir bahwa ya almarhum ayahnya punya utang dan sampai saat ini belum dibayar sejumlah 60 juta.
Akhirnya dari uang 180 juta itu diambil tanpa izin kepada istrinya. Akhirnya dibayar, dilunasin utang almarhum ayahnya 60 juta tersebut. Akhirnya nggak beberapa lama ada kawan dekatnya nelpon lagi bahwa anaknya sedang sakit parah dan harus segera dioperasi, biayanya 80 juta. Akhirnya tanpa pikir dia pun langsung memberikan orang tersebut. Sampai rumah istrinya belum datang, baru sadar uangnya tinggal berapa? Tinggal 40 juta. Keringet dingin katanya, nanti kalau istri saya bertanya saya mau bilang apa katanya. Tadinya ya Allah bagaimana bisa kok bisa seperti itu. Akhirnya udah nggak tahu, dia mikir akan jawab apa nanti sama istrinya. Pasti istrinya akan marah-marah karena dia tahu bahwa istrinya sudah lama mau beli mobil, karena untuk pergi kerja dengan motor seorang perempuan di tempat yang agak jauh susah juga. Akhirnya istrinya pun datang bertanya, "Pak, uangnya mana?" Ngucur keringatnya. Bisa bayangkan coba siapa coba bisa bayangkan kita ya uang istri kita gunakan untuk itu tanpa sepengetahuannya, kira-kira gimana itu? Bisa perang dunia kedua itu dalam rumah, ya enggak? Akhirnya dia jujur mau jawab, ya mohon maaf katanya, uangnya separuhnya 60 juta itu saya gunakan untuk melunasi hutang bapak yang sudah lama belum terlunasi katanya. Kemudian katanya tadi kawan dekat saya juga tiba-tiba nelpon, katanya anaknya sakit parah dan perlu uang sekian-sekian katanya. Akhirnya ya saya berikan 80 juta katanya. Dan tersisa tinggal 40 juta katanya. Kira-kira jawaban istrinya gimana? Coba bayangkan kalau bapak-bapak menyampaikan seperti itu, kira-kira jawabannya seperti apa? Tapi subhanallah, bahwa dia luar biasa. Kata dia, "Bang," katanya, "abang salah," katanya. Bukan tersisa 40 juta tadi, tapi tersisa 140 juta katanya. Yang 40 juta ini bukan milik kita katanya. Subhanallah. Ini mah bukan perempuan dunia ini. Ini hatinya adalah hati surgawi ini. Enggak mungkin, susah untuk mendapatkan seperti itu. Bahkan kita pun mungkin enggak bisa berbuat seperti itu. Tetapi luar biasa, itu yang digambarkan, itu yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi. Kalian salah, yang tersisa itu bukan paha ini, tapi yang tersisa itu apa yang telah kamu berikan kepada orang. Karena itulah tabungan kalian yang sebenarnya. Adapun yang kalian manfaatkan, yang kalian pakai itu ya hanya akan lewat sebentar saja di perut kalian, setelah itu akan keluar lagi kemana. Nah, inilah akal yang sebenarnya, ya, yang bukan hanya melihat apa yang di hadapannya di dunia ini, tetapi dia jauh menerawang ke akhirat, karena kehidupan yang sebenarnya itu adalah di sana, dan manfaat yang sebenarnya itu adalah di sana. Ya. Nah, inilah akal yang sebenarnya, ya, yang dia dapat membedakan mana manfaat yang semu dan mana manfaat yang betul-betul manfaat. Dan yang betul-betul manfaat itu adalah manfaat yang kekal, bukan yang sementara, bukan yang hanya sesaat. Nah, orang kalau memiliki akal seperti ini, nah ini yang dinamakan sebagai akal nurani. Inilah yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu sebagai nur, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi." Nah,
di sini Allah mengatakan wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi, dan Allah akan menjadikan bagi kalian cahaya yang dengan cahaya itu kalian bisa berjalan. Yaitu berjalan dengan benar di dunia ini. Yaitu cahaya apa? Cahaya akal nurani tadi, bukan akal kecerdasan, bukan akal hayawani tadi. Ya. Jadi akal yang menuntun seseorang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Barang siapa yang tidak diberikan cahaya oleh Allah, ya maka dia tidak akan memiliki cahaya walaupun dia memiliki ilmu banyak. Ya. Tetapi kalau ilmu itu tidak membawa kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan menjauhkan kita dari Allah, membawa kita kepada api neraka wal iyadu billah. Man izdada ilman, kata Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad illa dhalala. Barang siapa yang ilmunya bertambah tetapi tidak bertambah petunjuknya, artinya tidak mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yazdad illa dhalala, maka pertambahan ilmunya itu adalah bertambahan kesesatan baginya. Subhanallah. Ya. Nah, maka orang kalau memiliki akal seperti ini, di dalam hidup ini dia akan damai, ya. Bahkan dia mampu melihat dari setiap perbuatannya itu apa akibatnya. Artinya dia selalu mengkaitkan antara setiap perbuatan dengan akibatnya. Karena banyak orang dia berbuat itu ya asal berbuat saja, yang penting tercapai pada saat itu sudah, tanpa berpikir apa akibat setelahnya. Yang penting disukai, ya, yang penting sesuai dengan selera, ya sudah. Ya. Tidak peduli dengan akibat di belakang, baik itu akibat belakang di dunia ataupun di akhirat. Ya. Nah, orang-orang ini adalah orang yang mampu melihat hikmah di balik setiap apa yang terjadi. Ya. Baik itu yang terjadi ini adalah sesuatu yang dia sukai atau sesuatu yang memang menyakitkan. Tetapi ketika dia melihat ada sesuatu hikmah di balik sesuatu yang menyakitkan ini, justru yang menyakitkan ini nggak terasa. Kenapa? Karena berbahagia melihat apa yang ada di balik sesuatu tersebut. Ya, seperti contoh yang saya berikan sebelumnya, Ibrahim ibnu Adham ketika berjalan di padang pasir bertemu dengan seorang askar, ditanya kampung di mana, katanya. Oleh askar tersebut, ya, oleh tentara tersebut ditanya kampung di mana di sini, katanya. Akhirnya Ibrahim ibnu Adham menunjukkan itu, katanya. Ternyata yang ditunjukkan adalah kuburan. Itu kampung tuh, katanya. Ainal imar, ainal umran, katanya. Umran itu adalah, ya kalau diambil dari katanya adalah sesuatu yang memang penduduknya itu selalu bertambah. Ya, artinya bertambah terus. Nah, yang bertambah terus nggak pernah berkurang adalah apa? Ya kuburan. Ya, kalau kampung sering kita lihat ada kampung mati udah nggak ada penduduknya sama sekali, ada kota mati nggak ada penduduknya sama sekali. Tapi kalau kuburan nggak ada ceritanya, nggak ada penduduknya, bahkan bertambah terus, setiap hari ada saja penduduk baru. Nah, itulah al-umran, katanya. Akhirnya apa? Merasa diledekkan, merasa dihina. Ya. Akhirnya apa? Dipukul kepala Ibrahim ibnu Adham sampai berdarah. Kira-kira dipukul kepala sampai berdarah sakit nggak? Sakit banget. Nah, kalau kita diperlakukan seperti itu, dan Ibrahim ibnu Adham bukan sendirian, banyak murid di belakangnya, dan askar ini hanya sendirian saja, kira-kira kita akan melakukan apa? Pasti akan dikeroyok, itu digebukin semuanya sampai babak belur, bahkan mungkin sampai mati, ya enggak? Tapi Ibrahim ibnu Adham sama sekali nggak marah, nggak ada rasa, nggak terlihat dari wajahnya itu ada marah. Ketika ditanya, ya, kenapa Anda tidak marah, katanya. Kata dia, bahkan sebaliknya, katanya, ketika dia memukul saya tadi, saya berdoa kepada Allah. Doa saya apa? Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan orang ini ke dalam surga. Bayangkan, dipukul sampai berdarah malah didoain masuk surga. Dan kalau kita apa? Ya Allah masukin dalam neraka, gebukin dan lain sebagainya. Tapi enggak. Ketika ditanya alasannya, kok bisa, kenapa?
Li'anni a'lamu annahu bidarbihi iyaya ujaru. Kenapa? Karena saya tahu ketika saya dipukul merasa sakit kemudian saya bersabar, saya dapat pahala yang gak terhingga, yang gak terbatas. Subhanallah. Maka artinya apa? Dia sudah memberikan saya pahala yang tidak terbatas katanya. Kalau saya balas memukul, berdarah kepalanya, mungkin dia nggak bisa bersabar seperti saya. Sehingga apa? Dia cuma dapat sakitnya doang. Artinya apa? Dia memberikan saya pahala yang tidak terbatas, sementara saya memberikan dia rasa sakit. Lah, siapa yang lebih baik katanya? Coba akalnya ini, coba kalau kita ini gila ini katanya. Memang orang-orang seperti ini sering dicap sebagai orang gila. Kenapa? Karena memang akalnya selalu terbalik seperti Pak. Nggak sama seperti akal kita. Akal kita berpikir ke sana, dianya ke sana. Dan ternyata kita yang salah, dia yang benar. Li'anni a'lamu annahu bidarbihi iyaya ujaru. Karena saya tahu dengan dia memukul saya kemudian saya bersabar, saya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya enggak terhingga lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang tidak terbatas. Nah, itu yang dilihat oleh mereka. Kalau kita mah udah angkat parang, udah bisa perang antar kampung kalau seperti itu, ya kan? Kenapa? Karena kita melihat segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu itu dengan nafsu. Nah, kalau nafsu kita direndahin sedikit aja udah, masya Allah. Padahal memang diri ini memang rendah. Dipuji-puji, masya Allah, langsung besar kepalanya. Padahal memang dia rendah. Karena kita hanya melihat, ya nafsu ini hanya mampu melihat apa yang ada di hadapannya. Dan baik, standar baik menurut nafsu itu adalah ya apa yang disukai. Kalau sesuai dengan seleranya baik, kalau nggak sesuai dengan seleranya nggak baik. Nah, maka inilah akal yang sebenarnya yang dinamakan sebagai al-aql an-nurani. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau akal ini sudah tidak berfungsi, ya maka semua perbuatannya itu hanya berkisar kepada perbuatan yang bersifat duniawi, untuk kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan perut, kepentingan jasad dan lain sebagainya. Nah, sehingga akalnya itu tidak berfungsi untuk melihat maslahat sebenarnya di akhirat sana. Ya. Sehingga perbuatannya semuanya itu dikendalikan oleh nafsu, oleh syahwat. Ya. Sehingga matanya buta dari kebaikan-kebaikan, telinganya juga tuli. Sehingga inilah yang disifati oleh Al-Quran sebagai makhluk yang paling buruk. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladhina la ya'qilun. Inna syarrad dawab, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk binatang katanya. Binatang yang paling buruk adalah apa? Yang tuli, yang bisu, alladzina la ya'qilun, yang tidak berakal. Nah, siapa ini yang dikatakan sebagai binatang yang paling buruk? Ya manusia. Diberikan akal tapi akalnya nggak berfungsi. Sementara sesuatu yang paling membedakan antara manusia dengan binatang apa? Bukan fisiknya, yang artinya yang menjadikan manusia itu memiliki keunggulan, keistimewaan itu apa? Bukan fisiknya, bukan kekuatannya. Ya, kalau kekuatan mungkin banyak binatang yang lebih kuat dari dia. Tetapi yang mengistimewakan manusia itu adalah akalnya. Nah, maka ketika akalnya itu nggak berfungsi, maka derajatnya secara otomatis akan turun, bahkan lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Binatang bertindak seperti itu karena memang nggak ada akal. Tetapi kalau berakal bertindak seperti binatang, wah itu berarti lebih binatang daripada binatang. Tapi sayangnya itulah sifat manusia, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika akalnya itu sudah, akal nuraninya ini sudah tidak berfungsi. Ya. Nah, maka bagaimana kita menjadikan akal nurani ini betul-betul bersinar?
ya maka harus dibekali dengan ilmu, kemudian dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmunya itu diamalkan. Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diberikan kepadanya, maka Allah akan memberikan ilmu yang sebelumnya tidak diketahui. Artinya akan diberikan cahaya yang dengannya dia bisa betul-betul jalannya itu tersinari, ya, sehingga dia berjalan itu dengan tenang, tidak terombang-ambing di dalam lembah nafsu dan lembah syahwat, ya. Kenapa? Karena hatinya sudah tersinari oleh cahaya akal tadi, ya. Nah, maka agama datang, syariat datang, tujuannya adalah untuk menuntun manusia, ya, agar akalnya itu betul-betul berfungsi sehingga mereka dapat selamat, sehingga dapat selamat di dunia ataupun di akhirat, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain, ya, mengenai bagaimana akal ini, ya, jika bersinar, ya, maka orang tersebut akan sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, apabila akal ini tidak berfungsi, maka dia akan dikendalikan oleh nafsu, ya, akan dikendalikan oleh amarah, ya, sehingga dia akan rusak di dunia ataupun di akhirat, ya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa nafsu dan akal itu bertentangan, ya. Maka ketika ada suatu perkara yang tidak diketahui baik ataupun buruknya, kita nggak tahu ini baik apa nggak baik, maka standar untuk mengukur mana yang baik dan mana yang tidak baik, artinya setelah kita melakukan segala upaya ijtihad tidak menemukan mana yang benar dan mana yang tidak benar, maka Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hibban mengatakan caranya mudah, katanya. Tanya nafsumu, dia lebih cenderung yang mana, dia lebih menyukai yang mana, katanya. Mana yang lebih disukai oleh mana di antara kedua perkara ini yang lebih disukai oleh nafsu, katanya. Nah, kalau yang disukai oleh nafsu yang ini, maka pilih yang satu lagi, katanya. Kenapa? Karena nafsu ini dia akan selalu memilih yang tidak baik. Inna nafsa la'ammaratun bisu, ya. Standarnya adalah mana yang disukai oleh nafsu. Kalau ini disukai oleh nafsu, maka kamu pilihlah yang satu lagi. Kenapa? Karena sesuatu yang benar itu adalah sangat berat dan sangat pahit bagi nafsu, sehingga dia tidak akan memilih itu, ya. Baiklah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, itulah sedikit gambaran tentang tentang akal yang betul-betul dapat menjadi pengendali bagi nafsu dan amarah ini, yaitu akal yang nurani tadi, bukan akal hayawani. Kalau akal hayawani itu banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tetapi kita melihat perbuatannya itu bahkan, ya, melebihi perbuatan hewan dan binatang, padahal mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Berarti kecerdasan ini bukan itu yang dimaksud dengan akal di sini, ya. Karena akal yang sebenarnya itu adalah yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya. Setelah mengetahui ini baik dan ini buruk, maka akal itu akan menuntunnya untuk memilih kebaikan, ya. Dan semoga kita berharap, ya, Allah Subhanahu wa taala menyinari akal nurani kita yang letaknya itu adalah ada di dalam hati, ya, di dalam hati. Jadi akal yang sebenarnya itu adalah ada di dalam hati. Am lahum qulubun, ya, yaqiluna biha. Apakah mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka memahami, mereka berakal, ya. Insyaallah pada pembahasan berikutnya Imam Ghazali masih, ya, mengupas, ya, tentang rahasia-rahasia diri ini sehingga betul-betul mengenalnya, ya, sehingga betul-betul mengenal diri, sehingga diri ini bisa menjadi jalan pintas menuju ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sekian.
Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.